Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk manajemen pemasaran ternyata sudah di akhir pertemuan hari ini ya, di pertemuan ke-16 ini. Tinggal kita ada libur hari tenang nanti, setelah itu baru kita adakan ujian akhir semester. Tidak terasa sudah satu semester ya, kita jalani untuk manajemen pemasaran ini. Oke, untuk hari ini tema dari pembahasan kita adalah relationship marketing ya. Perubahan dalam dunia bisnis mengintensifkan di mana dunia tumbuh dan arah kemajuan teknologi begitu cepat. Nah, aspek ini semakin mendorong perubahan konsumen. Untuk mencapai kepuasan pelanggan, perusahaan harus cepat dalam menanggapi fenomena tadi di atas. Nah, relationship marketing sebagai suatu kajian semakin tumbuh dan berkembang. Jika pada awalnya hanya memperhatikan karakteristik hubungan antara perusahaan dan klien, customer relationship marketing ya, perusahaan dan pemasok, distributor, buyer seller relationship, serta pihak-pihak lainnya berkepentingan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kegiatan pemasaran perusahaan. Kemudian pengembangan pemasaran hubungan selanjutnya masuk ke ranah strategi perusahaan. Nah, ranah tersebut memunculkan suatu konsep bisnis baru termasuk rekayasa ulang atau re-engineering, e-commerce dan lainnya menurut Kotler ya dan Keller. Nah, demikian pula filosofi, konsep dan metode baru telah muncul dalam pemasaran, termasuk pemasaran hubungan atau sering disebut relationship marketing. Oke, kita bahas mulai dari relationship marketing dulu ya. Definisinya itu didefinisikan sebagai according to the holistic marketing concept or relationship marketing has the aim of building mutually satisfying long-term relationship with key parties such as customers, suppliers, distributor, and other marketing partner. Oke, saya garis ini untuk menurut Kotler di sini ya. Nah, pemahaman lain tentang relationship marketing adalah proses menciptakan ya, menciptakan kemudian dipertahankannya dan memperkuat hubungan yang kuat dengan klien dan pihak-pihak lain berkepentingan. Itu adalah relationship ya. Jadi ada relasi. Hubungan relasi itu bagaimana diciptakan kemudian kita jaga ya, kita pertahankan. Nah, untuk memperkuat relasi tersebut bagaimana? Itu ada trik, ada langkahnya. Bagaimana sih agar kita selalu berhubungan baik dengan relasi tersebut, misalkan antara produsen dan konsumen. Nah, itu termasuk salah satu ya, menjadi sebuah relationship atau relasi. Nah, selain mengembangkan strategi baru untuk menarik pelanggan baru dan melakukan transaksi dengan mereka, perusahaan terus berupaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan membangun hubungan jangka panjang yang dapat memberi mereka keuntungan. Itu untuk mudahnya ya, misalkan kita sebuah produsen, kemudian kita pasarkan ke konsumen. Ini secara mudahnya saja kita langsung. Itu kalau sudah kita katakan kita mempunyai pelanggan 10. Nah, itu kan sudah terjadi sebuah relasi ya, relasi antara produsen dan konsumen. Nah, untuk mempertahankannya itu seperti apa? Nah, agar nanti selalu membeli di barang tersebut di kita, itu bagaimana? Itu ada strateginya juga. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Nah, untuk gagasan relationship marketing dipahami secara luas ya, baik secara akademis dan profesional, dengan tujuan meningkatkan hubungan yang kuat dan memastikan loyalitas kepada pelanggan yang acuh tak acuh. Nah, relationship marketing ini dikatakan merupakan salah satu strategi pemasaran modern dari semua perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya menurut Velnambi atau Siversen. Dari sudut pelanggan, faktor penting yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan adalah kepercayaan, komitmen, timbal balik, dan hubungan pelanggan jangka panjang. Untuk relationship marketing sesuai dengan WIPO S 2006 dalam Sapultri Ed
al 2003 ya, untuk di jurnal didefinisikan sebagai proses di mana perusahaan membangun aliansi ya atau sekutu jangka panjang dengan pelanggan dan prospek bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi memang benar-benar kita ciptakan, kemudian kita kita jaga, kita perkuat bagaimana agar relationship tersebut bisa terjaga dengan baik dan sampai selama-lamanya ya, bisa dikatakan. Kemudian sehingga tujuan-tujuan mencapai dalam bekerjasama itu bisa tercapai. Nah, tujuan ini dicapai dengan memahami kebutuhan konsumen, memperlakukan konsumen sebagai mitra, contohnya memastikan karyawan memenuhi kebutuhan pelanggannya, memastikan kualitas tinggi bagi konsumennya ya, jangan hanya mementingkan kuantitas tapi kualitas juga harus dipikirkan untuk konsumen kita atau relasi kita kalau kita sebagai produsen. Nah, satu hal yang sangat penting bagi perusahaan adalah menjalin hubungan baik dengan pelanggan, karyawan, pemasok, distributor, dan mitra distribusi. Karena hubungan yang baik akan menentukan nilai masa yang masing-masing perusahaan. Ini menurut Susanti. Jadi semuanya relasi tidak hanya konsumen dan produsen, tapi ada karyawannya, ada pemasok, ada distributor, itu harus dijaga relationship-nya ya. Oke, itu adalah definisi dari relationship. Saya rasa paham. Untuk yang kedua kita bahas adalah tujuan relationship marketing itu apa. Nah, ini adalah untuk memperkuat hubungan yang kuat. Jadi ya tadi ya, memperkuat untuk hubungan yang kuat antara pemasar dan pelanggan dengan membuat pelanggan yang acuh tak acuh lebih loyal. Misalkan kita punya pelanggan yang acuh tak acuh, kemudian bagaimana kita bisa ciptakan agar lebih kuat antara relasi antara pelanggan yang acuh. Nah, itu dengan trik-trik tertentu ya. Nah, sisi lain dari tujuan utama pemasaran hubungan adalah menemukan nilai kehidupan pelanggan atau lifetime value ya. Setelah mencapai nilai usia layanan, tujuan selanjutnya adalah meningkatkan nilai usia layanan agar selalu membeli di tempat kita. Nah, intinya seperti itu ya. Oke, untuk yang ketiga adalah memahami cara membangun hubungan pelanggan. Sebagian besar riset pemasaran hubungan selalu menekankan aspek kepercayaan atau trust dan komitmennya mempengaruhi kinerja, seperti yang dikonfirmasikan oleh pernyataan Palmati et al. 2009 ya, di Journal of Marketing. Nah, ini selain itu juga menyatakan bahwa rasa terima kasih berperan dalam hubungan relationship marketing. Terkadang hal-hal seperti itu kan terlihat sepele ya. Kita berterima kasih kepada pelanggan bahwa mereka sudah membeli barang produk kita misalkan. Nah, itu ucapan dari kita sebagai produsen itu terkadang terlihat sepele, akan tapi itu sangat berpengaruh untuk kita ya. Nah, salah satu keuntungannya bagi konsumen sendiri adalah kepuasan, merasa dibaik hati ya. Kemudian keuntungan di kita sebagai produsen itu juga akan mendapatkan loyal dari para pelanggan, seperti itu ya. Untuk relationship marketing ini memiliki 4 kunci utama dalam pemasaran. Yang pertama ada kepercayaan, kesetaraan, empati, dan komitmen ya. Meskipun 3 faktor yang memenuhi hubungan pemasaran termasuk kepercayaan, komunikasi, dan resolusi konflik ya. Ini adalah 4 kunci utama dalam pemasaran hubungan atau relationship marketing. Nah, untuk kepercayaan bisa kita lihat, biasanya dilihat sebagai komponen yang besar dan pemasaran hubungan yang sukses ya. Hubungan tidak akan tahan lama tanpa kepercayaan. Nah, itu ya. Kalau kita jalin relasi antara menciptakan kita sebagai produsen dengan konsumen itu berjalan dengan baik, itu akan bertahan lama dan nanti akan selalu membeli di tempat kita. Kemudian kedua ada komitmen perusahaan. Nah, merupakan suatu keyakinan antara pihak terkait yang menginginkan adanya hubungan yang terus menerus ya. Jadi ada komitmen dan dinilai penting dalam rangka menjaga hubungan tersebut ya. Kalau kita sudah percaya, kemudian kita tumbuh rasa komitmen juga ya, nanti saya akan membeli di tempat tersebut, tidak akan membeli di tempat lain saja. Nah, itu sudah nyaman juga, sudah percaya. Dan ada komunikasi. Kinerja perusahaan akan dihubungkan dengan faktor-faktor lain. Ketika konflik muncul di masyarakat, selalu ditentukan oleh komunikasi yang buruk, biasanya seperti itu ya.
Nah, perusahaan harus berkomunikasi dengan baik, karena kegagalan untuk berkomunikasi dapat menyebabkan hal-hal seperti kesalahpahaman atau kebingungan yang menimbulkan nanti ketidakpercayaan, kemudian komitmen hilang, loyalitas terhadap kita dari pelanggan juga hilang, seperti itu. Yang keempat ada penanganan konflik. Nah, setelah tadi ada konflik ya, dalam semua hubungan sosial dan ekonomi selalu ada rasa saling ketergantungan antar semua pihak. Nah, perusahaan pelanggan yang saling bergantung harus dapat menciptakan hubungan yang saling mendukung. Tetapi dalam kenyataannya hubungan yang saling terkait dapat menciptakan konflik. Biasanya namanya kita berbisnis itu tidak luput dari konflik tentunya ya. Akan tetapi kalau kita bisa menangani dengan baik itu tentunya konflik tersebut kita akan menjadi sebuah ini ya, pecutan, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ya, sesuatu yang dapat menyebabkan konflik itu bukan hanya masalah yang berhubungan dengan produk, tapi juga masalah layanan, keramahan ya, sikap yang baik, kemudian perhatian dan sikap peduli itu menentukan ya. Itu adalah sebuah cara menjaga sebuah hubungan. Itu perlu ditangani semacam itu ya. Misalkan kita mempunyai karyawan ternyata penyampaiannya kurang dan lain sebagainya, itu yang perlu kita tangani untuk penanganan dalam sebuah konflik ya. Oke, yang kedua ada pendekatan teori dan relationship marketing. Bahwa relationship merupakan suatu hubungan antara dua entitas yang menguntungkan bagi masyarakat, bagi masing-masing pihak tentunya ya, karena namanya juga relasi ya. Nah, terdapat beberapa pendekatan teoritis yang digunakan sebagai dasar dari paradigma tersebut. Yang pertama adalah the political economy paradigm atau PEP. Ini nanti kalian pelajari ya, banyak ini. Kemudian ada results dependent theory, relationship marketing dalam pasar industri. Proses berkelanjutan yang mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan kontak teratur dengan konsumen untuk mencapai tujuannya dan mengintegrasikan proses pemasaran hubungan ke dalam rencana strategis yang mungkin perusahaan untuk mengelola sumber daya dengan baik dan memenuhi kebutuhan konsumen di masa depan. Ini bagaimana sih dalam pasar industri untuk relationship tersebut ya. Hubungan harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan saling mendukung, dan bukan hanya hubungan bisnis semu dan hanya interaksi kerja hanya untuk keuntungannya. Bila pemasaran terjadi di pihak pelanggan dan memandang masalah yang dihadapi pelanggan juga sebagai masalahnya, lalu berusaha memecahkan secara bersama-sama, maka hubungan yang jangka panjang ini akan dirasakan oleh kedua pihak nantinya dalam sebuah industri atau relasi antar industri dengan industri tersebut hubungannya. Untuk menerapkan konsep relationship marketing, komitmen eksekutif perusahaan adalah faktor kunci dalam keberhasilan implementasi relationship marketing. Mengingat faktor-faktornya adalah mendefinisikan ulang atau profit center, aplikasi pemasaran hubungan antara keyakinan bahwa konsumen adalah profit center ya. Ada pilihan segmen pasar sasaran karena tidak sesuai, konsumen ingin kontak intensif dengan perusahaannya. Terkadang ada beberapa konsumen yang tidak seperti itu. Ada kebijakan personalia menekankan mengadakan siklus manajemen hubungan relasional karena perannya adalah kunci kebijakan. Sudah ada bagian sendiri sebenarnya untuk mengenai relationship manager tadi. Kemudian ada pemilihan keahlian dalam proses pelatihan, pendekatan pemasok ya, ada pelatihannya. Kemudian ada pemilihan keahlian dan proses ada desentralisasi ya, otorisasi yang relevan dan mengerti untuk menyesuaikan tanggung jawab manajer. Sederhanakan dan kurangi tugas terkait non relasional yang dibutuhkan oleh relation manager. Oke, seperti itu ya. Kemudian memperkuat koordinasi antara fungsi dan departemen untuk berinteraksi dengan konsumen. Nah, idealnya relationship manager harus mengawasi proses koordinasinya. Ini saling mengenai relationship ini saling saling membutuhkan ya di dalam sebuah perusahaan atau industri. Oke, seperti itu ya untuk mengenai hari ini
pembahasan kita adalah manajemen pemasaran ya. Maaf, relationship marketing di dalam sebuah kuliah, mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, untuk karena hari ini adalah pertemuan terakhir ya untuk semester ini di mata kuliah manajemen pemasaran ini, berarti nanti minggu depan kita ada hari tenang ya. Persiapkan kalian untuk teman-teman mahasiswa untuk belajar ya. Nanti minggu depan setelah ada libur hari tenang, berarti kita adakan sebuah ujian akhir semester. Silakan dipelajari yang sudah saya sampaikan. Untuk UAS ini bisa kalian pelajari ya. Jangan sampai tidak belajar, walaupun sifatnya kita masih open book, akan tetapi yang namanya belajar itu perlu ya, karena soal nanti saya acak tidak pertemuan ini dan itu secara menurut mungkin ya, akan tetapi saya acak biar kalian benar-benar istilahnya tetap belajar walaupun sifat dari ujian kita ini adalah open book, seperti itu ya. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti untuk perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi penambah wawasan untuk kita semua, menjadi sebuah ilmu mengenai relationship marketing. Itu sudah saya jelaskan beberapa poinnya di dalam manajemen pemasaran ya, agar berhasil itu seperti apa, trik-triknya, kemudian arah dari relationship tersebut itu bagaimana, sudah saya jelaskan semua. Oke, seperti itu untuk hari ini saya rasa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.